Intro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah kalian baik-baik saja dan selalu berada di lindungan Allah Ta'ala. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3 dengan fokus pembelajaran Bahasa Indonesia, IPS, IPA, PPKN, dan SBDP. Baik, langsung saja ya ke fokus pembelajarannya. Yang pertama, masih ingatkah kalian dengan teks eksplanasi? Atau juga dengan kalimat efektif? Insya Allah kalian masih ingat ya, karena kali ini kita akan membahas tentang kata-kata baku dalam teks eksplanasi. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa yang baik dan benar sangat penting dalam penulisan suatu teks. Jika dalam suatu teks terdapat bahasa yang kurang tepat, tentunya pembaca akan sulit untuk memahami isi teks. Selanjutnya, peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Teknologi mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya dalam bidang ekonomi. Peran teknologi dalam kegiatan produksi, misalkan pada zaman dahulu atau pada tahun-tahun yang lalu, membajak sawah banyak orang menggunakan dengan kerbau atau sapi. Tetapi seiring berjalannya waktu atau perubahan zaman, sekarang orang membajak sawah dengan traktor agar dapat memudahkan pekerjaan dan mempersingkat waktu. Semakin cepat kita menggunakan teknologi bertani, maka teknologi tersebut memudahkan petani dalam produksi padi. Dengan ditemukannya traktor, maka para petani ingin lebih mudah lagi dalam mengolah tanah pertaniannya. Makanya ditemukannya traktor modern dan juga bisa dikendarai lebih dari satu orang. Saat ini untuk proses penggilingannya pun menggunakan teknologi. Teknologi tersebut memudahkan petani dalam mempersingkat waktu. Dan juga untuk saat ini para petani yang ada di Indonesia sudah mayoritas menggunakan alat dalam proses penggilingan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu tentang peran teknologi dalam kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi selalu mengalami perubahan. Dahulu pemilik produksi seperti petani hanya dapat mendistribusikan hasil pertanian kepada warga sekitar. Warga di wilayah lain memerlukan waktu yang lama untuk dapat ikut menikmati hasil produksi. Hal ini disebabkan oleh sarana transportasi yang belum maju. Kondisi tersebut seringkali menyebabkan kelangkaan. Pada zaman dahulu, alat transportasinya hanya menggunakan kuda atau pedati. Namun seiring perkembangan sarana transportasi yang semakin maju, kegiatan distribusi dapat menjangkau daerah yang jauh. Para produsen dapat menyalurkan hasil produksi ke berbagai wilayah. Mereka menggunakan truk maupun mobil atau bak, atau maksudnya mobil bak untuk mendistribusikan hasil produksi ke wilayah lain. Kemajuan sarana transportasi merupakan wujud perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Dengan adanya perubahan tersebut, berbagai kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan cepat. Contohnya di sana ada penyaluran barang dengan pesawat kargo. Di sana kita membutuhkan waktu yang sangat singkat. Adapun juga penyaluran barang dengan kapal peti kemas serta penyaluran barang dengan truk. Di sana kita membutuhkan waktu yang sangat-sangat singkat. Dengan kemudahan proses distribusi, membuat kebutuhan masyarakat dapat diperoleh dengan sangat mudah. Akibatnya perilaku konsumtif meningkat. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel.
Persamaan rangkaian seri dan paralel. Daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Kedua jenis rangkaian dapat digunakan bersama-sama. Kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Ciri khas rangkaian seri, rangkaian listrik yang memiliki satu aliran listrik saja, membutuhkan sedikit komponen listrik. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Dan juga yang keempat, jika salah satu listrik padam, yang lainnya pasti padam. Ciri khas rangkaian paralel, rangkaian listrik yang memiliki lebih dari satu aliran listrik, membutuhkan banyak komponen listrik. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Dan juga yang keempat, jika salah satu aliran listrik diputus, maka yang lain tidak akan berdampak, akan tetap nyala juga. Jadi tidak ada pengaruhnya dengan lampu-lampu yang lain. Selanjutnya, menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Sebelumnya marilah kita mengingat kembali apa sih hak dan kewajiban itu. Hak adalah sesuatu yang diperoleh setiap orang sejak lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya, contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab. Kita bersepeda atau berkendara dengan menggunakan helm. Kenapa harus menggunakan helm? Agar kita terhindar dari benturan-benturan atau jika kita terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan, kepala kita masih terlindungi dengan helm tersebut. Dan juga kita sebagai anak harus didampingi orang tua dalam pengawasannya. Dan juga kita berhak mendapatkan nilai bagus saat penilaian harian atau saat ulangan. Apa langkah kita? Kita sebelum melaksanakan ulangan harian, sebelumnya kita harus belajar dengan rajin. Alasan kita menggunakan hak dengan cara bertanggung jawab antara lain menjaga kebersihan. Contohnya ya, menjaga kebersihan. Kenapa harus jaga kebersihan? Agar tubuh kita sehat. Kalau tubuh kita sehat, kita dapat beraktivitas dan melakukan aktivitas itu bisa semaksimal mungkin. Selanjutnya kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kenapa sih kita harus belajar dengan sungguh-sungguh? Agar cita-cita yang kita impikan tercapai. Selanjutnya kita akan membahas tentang interval nada. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang interval nada yang nadanya dimulai dengan nada setengah atau jarak nadanya setengah. Sekarang kita akan belajar dengan nada atau interval nada yang dimulai dengan 1. Contohnya dari do ke re 1, re ke mi 1, mi ke fa setengah, fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1, dan si ke do setengah. Pada materi selanjutnya kita akan membahas penggunaan kata-kata baku dalam teks eksplanasi. Namun sebelumnya kita akan membahas kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif? Kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata baku. Ciri-cirinya tidak terpengaruh bahasa asing dan bahasa daerah. Jadi ciri-cirinya kata baku tidak terpengaruh bahasa asing dan bahasa daerah. Selanjutnya kita akan bahas rangkaian listrik campuran. Jadi di rangkaian listrik campuran ini adalah rangkaian listrik yang terdiri dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Rangkaian listrik campuran ini juga terdapat di rumah-rumah. Biasanya ada di suatu tempat atau di suatu ruangan yang hanya menggunakan rangkaian listrik seri, dan juga di ruangan lainnya atau di beberapa ruangan lainnya menggunakan rangkaian listrik paralel. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini.
Untuk presensi kalian bisa tulis di kolom komentar dan tugasnya ada di link deskripsi. Akhir kata dari Ustadz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.